yang lebih pasti. Selamat sore suster-suster. Hai, selamat sore. Ayo mari masuk. Hari suatu saat Yesus panggilku. Mari masuk, apa kabar kalian semua? Baik suster. Ini kalian mau perlu dengan siapa? Kami mau lihat biara Kanosian suster. Kami penasaran suster. Oh begitu, mari kita masuk sambil jalan-jalan biar suster cerita dengan kalian. Oke suster. Mari teman-teman. Nah, kita duduk di sini dulu biar sambil minum, biar kalian juga istirahat, kalian sejalan jauh biar ada suster cerita-cerita dengan kalian tentang kongregasi Kanosian. Nah teman-teman, untuk berdirinya kongregasi Kanosian itu pada tahun 1808 itu di Italia, tepatnya di kota Verona. Nah, kongregasi Kanosian didirikan oleh seorang wanita bangsawan Canossa yang bernama Santa Maddalena di Canossa. Nah, untuk Kanosian adalah kongregasi internasional loh. Jadi udah hadir di 5 benua dan 32 negara. Salah satunya itu di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia Kanosian di mana saja, teman-teman bisa langsung tanya sama Suster Ovi aja ya. Nah, kalau di Indonesia, Kanosian hadir tahun 1987 dan sekarang telah menyebar di beberapa pulau. Pulau Jawa yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bogor. Kalau Pulau Dewata Bali di Gianyar. Dan juga ada di Pulau Timor, Kupang, dan Atambua. Dan juga yang terakhir Pulau Kalimantan yaitu Palangkaraya dan Kasongan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya suster, saya mau tanya suster. Para suster berkarya dalam bidang apa saja ya suster? Oh, kalau karya kami ada 5 bidang, yaitu yang pertama bidang pendidikan, bidang evangelisasi, pastoral orang sakit, latihan rohani atau retret, dan pembinaan kaum. Contohnya apa sus? Contohnya, kalau di evangelisasi, biasanya kami melayani katekese di paroki, di lingkungan, seperti pendalaman kitab suci, pembinaan untuk calon komuni pertama, pendampingan sakramen penguatan atau krisma, perkawinan, pembinaan sekami, BIR, dan OMK. Kalau di bidang pendidikan, kami biasanya berkarya di sekolah-sekolah. Nah, Kanosian sendiri memiliki sekolah TK dan SD di Kupang dan Kasongan, Kalimantan Tengah. Kami juga menerima tawaran untuk mengelola dan mengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Di bidang pastoral orang sakit, kami biasanya merawat dan mengunjungi orang sakit. Tetapi Kanosian juga mempunyai klinik di Nurobo, Atambua. Selain itu juga mengunjungi para lansia. Kalau di bidang latihan rohani, kami biasanya membimbing retret, rekoleksi, dan bimbingan rohani secara pribadi bagi yang membutuhkan. Nah, Kanosian sendiri juga mempunyai rumah retret Kanossa, itu di Jakarta. Di bidang pembinaan kaum awam, kami biasanya membimbing mereka yang ingin menghidupi karisma Kanosian, disebut awam Kanossa. Dan juga kami mendampingi anak-anak muda. Kalau untuk para gadis-gadis biasanya disebut PPW, Pusat Pemberdayaan Wanita, dan juga Sahabat Kanossa. Nah, jadi itulah karya kami para suster Kanosian. Suster, kalau aktivitas sehari-hari di biara apa saja? Oh, kalau di komunitas kami itu yang pastinya mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari dan ibadat harian, lalu membersihkan biara, memasak, mencuci, berkebun. Para suster juga mau sehat loh, jadi ada juga waktu untuk olahraga serta rekreasi. Dan rekreasi itu biasanya outing atau kegiatan malam di komunitas saja sih begitu. Jadi inilah hidup kami sebagai suster-suster Kanosian. Kalau mau jadi suster Kanosian, apa saja syaratnya? Oh ya, yang jelas itu agama Katolik.
batas usianya 20 sampai 35 tahun, terus lulus SMA atau sederajat, punya pengalaman kerja minimal 1 tahun, sehat jasmani dan rohani, surat keterangan dari dokter, surat rekomendasi dari pastor paroki, dan surat izin dari orang tua. Itu aja sih persyaratannya. Tahap-tahap pembinaannya apa, Sus? Nah, kalau mengenai tahap pembinaan, yang pertama aspiran, postulan, novis, lalu kaur pertama yang disebut junior. Wah, udah jam segini, gimana? Oke, kami pakai dulu aja. Satu lagi, Sus, mau tanya, kalau mau masuk biara, siapakah yang harus kami hubungi?